Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas kelompok teknik riset operasi. Dan sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Nabil Genta Diaksa, saya sendiri, dan yang kedua itu dari kelompok kami ada Eni Ermawati, dan yang ketiga ada Kenjiro Aksaksena, dan nomor 4 ada Agung Riki Pratama Brutu, dan nomor 5 ada Linda Marwatul Gina. Optimalisasi pengeluaran perusahaan. Dan permasalahan kelompok kita adalah menghitung total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 3 kota. Permasalahan, 3 pabrik barang dengan kapasitas 90 ton, 60 ton, dan 50 ton hendak mengirim barang ke 3 kota dengan kebutuhan masing-masing kota adalah 50 ton, 10 ton, dan 40 ton. Biaya pengiriman dari pabrik ke kota disajikan dalam tabel berikut. Pabrik 1, kota A, 20, kota B, 5, kota C, 8, pabrik 2, kota A 15, kota B 20, kota C 10, pabrik 3, kota A 25, kota B 10, kota C 19. Berapakah total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut? Selanjutnya di sini ada tabel transportasi awal dengan memasukkan masing-masing ongkos dari tiap permintaan. Selanjutnya, di sini kita menentukan solusi visible awalnya dengan menggunakan tabel transportasi tadi menggunakan metode hampiran Vogel. Di sini kita lihat di sebelah persediaan dan permintaan ini kita menentukan penalti barisnya juga penalti kolomnya dengan cara mengurangi 2 ongkos terkecil, yaitu 8 dikurang 5, 3, 15 dikurang 10, 5, dan 19 kurang 10 ini ada 9. Lalu penalti kolomnya juga sama dengan cara mengurangi 2 ongkos terkecil. Di sini 20 kurang 15, 5, 10 kurang 5, 5, lalu 10 kurang 8, 2. Nah, dari ke-6 penalti ini, maka nilai yang terbesarnya di 9, di mana 9 ini adalah penalti dari baris ketiga. Maka kita akan mengisikan variabel basisnya ini di baris ketiga terlebih dahulu. Nah, dari baris ketiga ini kita lihat pada sel mana yang ongkosnya ini terkecil. Nah, ternyata yang ongkos terkecilnya ini ada di baris ketiga kolom kedua, di mana memiliki ongkos 10. Di sel ini kita memasukkan variabel basis semaksimal mungkin dengan cara lihat permintaan juga persediaannya. Ketika permintaan 110 tapi persediaannya hanya mencukupi 50, maka nilai termaksimalnya ini adalah 50, maka kita isikan 50. Ketika persediaan di baris 3 itu habis, 50-nya kita coret, maka baris ketiga juga kita coret, dan baris ketiga tidak kita ikut sertakan lagi pada penghitungan selanjutnya. Untuk menghitung selanjutnya lagi, maka akan ada muncul penalti barunya, yaitu penalti barisnya tetap berada di 3, penalti baris kedua 15 kurang 10 tetap 5, dan penalti baris ketiganya ini tidak ada karena memang baris ketiganya ini tidak kita ikut sertakan lagi. Lanjut, untuk mencari penalti kolom lagi, ini ada di 20 kurang 15, maka penalti kolom kedua ini adalah 15. Selanjutnya ada 2. Nah, kita lihat dari kelima penalti ini, nilai yang terbesarnya adalah nilai 15, sehingga kita akan memasukkan variabel basisnya ini di kolom kedua. Kita lihat di kolom kedua ini, selain baris ketiga, dengan ongkos terkecilnya ini berada pada baris 1 dan kolom kedua ini, yaitu ongkosnya ini 5. Lalu kita isikan variabel basis dengan nilai semaksimal mungkin. Karena permintaan sisa 60, karena 110 kurang 60 tadi 60, dan persediaannya ini masih sangat banyak, yaitu 90, sehingga kita nilai maksimal variabel basisnya ini bisa 60. Karena persediaan juga mencukupi, jadi 90 kurang 60, persediaannya sisa 30. Selanjutnya, karena ini permintaan pada kolom 2 sudah habis, maka kolom 2 juga kita coret seperti baris ketiga dan tidak kita ikut sertakan lagi. Kemudian, kita akan mencari penalti baru lagi, di mana 20 kurang 8 adalah 12, terus 15 kurang 10, 5, lalu ada 20 kurang 15, 5, dan di sini penalti kolom kedua tidak kita berikan karena memang kolom 2 tidak kita ikut sertakan lagi, dan di sini 10 kurang 8, 2. Kita lihat lagi dari penalti ini mana nilai yang tertingginya, ada di baris pertama, sehingga kita akan memasukkan variabel basis maksimal di baris pertama. Kita lihat ongkos kecil ada di 8. Maka kita lihat lagi di sini permintaannya ini ada 40. Sedangkan persediaan sisa 30, maka kita tidak bisa memasukkan variabel basis ini sebesar 40 karena persediaannya juga tidak mencukupi. Sehingga di sini kita tulis 30, persediaan dari baris 1 ini habis dan permintaannya ini sisa 10. Karena persediaannya sudah habis, maka baris 1 juga kita coret. Sehingga yang tersisa hanya baris 2 kolom pertama dan baris 2 kolom C. Selanjutnya, karena yang tersisa ini hanya persediaannya ini 60, kita langsung aja menuju ke baris 2. Kita lihat dulu mana sel yang memiliki ongkos terkecil. Ternyata ongkos terkecilnya ini ada di kolom ketiga, yaitu ongkosnya 10, maka kita memasukkan
Di sini kita lihat permintaan sisa 10, maka semaksimal mungkin kita hanya bisa memasukkan variabel basisnya ini sebesar 10, sehingga 60-nya kita coret menjadi 50. Dan sel yang belum terisi ini hanya ini. Kita lihat di sini permintaannya 50 dan persediaannya juga mencukupi sebesar 50. Sehingga kita memasukkan nilai maksimal variabel basis ini 50. Sehingga semuanya habis kita coret dan dapat kita tentukan. Solusi visible basis awalnya ini X baris 1 kolom 2-nya ini sebesar 60, X 1 kolom 3-nya ini sebesar 30, X baris 2 kolom 1 ini 50, X baris 2 kolom 3 ini sebesar 10, dan X baris 3 kolom 2 ini sebesar 50. Dan kolom yang tidak terisi variabel basis akan menjadi variabel non basis sebesar 0. Jadi biaya awalnya ini kita hitung dari variabel basis dikalikan ongkos 60 kali 5, 30 kali 8, 50 kali 15, 10 kali 10, 50 kali 10, dan menghasilkan biaya awalnya ini sebesar 1.890.000. Baiklah, selanjutnya yaitu menentukan bilangan pengali. Setelah kita menentukan solusi visible awal dari permasalahan, langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan bilangan pengali. Cara menentukan bilangan pengali yaitu CIJ dikurangi dengan UI ditambah dengan VJ. Kita akan melihat pada tabel pada kolom 1 baris 1. Di sini kita memiliki nilai CIJ yaitu 20 dan nilai V1 yaitu 13 dan nilai U1 sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita akan mengurangi 20 dikurang dengan V1 ditambah dengan U1 yaitu 13. Maka kita akan memiliki nilai CIJ bar yaitu 7. Selanjutnya yaitu pada baris 2 kolom 2. Di sini kita memiliki nilai CIJ yaitu 20, nilai V2 sama dengan 5 dan nilai U2 sama dengan 2. Kita akan mengurangi 20 dikurang dengan 7 yaitu 13. Selanjutnya pada baris 3 kolom 1. Di sini kita memiliki nilai CIJ yaitu 25 dan nilai V1 sama dengan 13 dan nilai U3 sama dengan 5. Maka nilai CIJ bar di sini yaitu 7. Selanjutnya yang terakhir pada baris 3 kolom 3. Di sini kita memiliki CIJ sama dengan 15, V3 sama dengan 8 dan U3 sama dengan 5. Maka 15 dikurangi dengan 8 ditambah 5 sama dengan 2. Setelah kita menentukan bilangan pengali, langkah selanjutnya yaitu menentukan variabel masuk. Karena tidak ada bilangan pengali yang negatif, maka kondisi sudah optimal. Jadi, untuk biaya optimal sama dengan 60 dikali 5 ditambah dengan 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10. Maka biaya optimal sama dengan 1.890.000. Jadi kesimpulannya, total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan kota A, B, dan C adalah senilai Rp1.890.000. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyelesaian masalah menggunakan software. Di sini kelompok kami menggunakan software POMKM. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya, kita klik close. Dan untuk modulnya kita pilih yang transportation, karena kita menggunakan topik permasalahan tentang transportasi. Kita klik new, kita tentukan dulu jumlah baris dan kolomnya. Untuk objektifnya yaitu kita pilih yang minimize. Untuk selanjutnya nama barisnya adalah 1, 2, 3. Untuk nama kolomnya adalah yang A, B, C, D. Kita klik OK. Selanjutnya kita isi data terlebih dahulu. Sudah terisi, kita klik solve. Nah, ini adalah kondisi optimal dari permasalahan yang ada, yaitu 1.890 dalam bentuk ribuan atau sekitar 1.890.000. Dan ini adalah kondisi optimal dalam permasalahan tersebut, yaitu berada di X12, X13, X21, X23, dan X32. Selanjutnya kita cari yang marginal cost, atau ini adalah mencari bilangan pengali di variabel non basis. Untuk kolom X11 bilangan pengalinya 7, X22 yaitu 13, X31 yaitu 7, dan X33 yaitu 6. Selanjutnya ini adalah tabel akhir atau final solution tabelnya, yaitu dari basis dan non basis. Untuk X11 yaitu bilangan variabel non basisnya yaitu bilangan pengalihnya 7. Untuk X12 yaitu variabel basis 60, X13 variabel basis juga 30, X21 variabel basis 50, X22 yaitu variabel non basis yaitu bilangan pengalihnya 13. Untuk X23 yaitu variabel basis 10. Untuk X31 yaitu variabel non basis yaitu bilangan pengalihnya 7, dan untuk X32 yaitu variabel basis
yaitu 50, dan untuk X3 yaitu variabel non-basis, bilangan pengalinya adalah 6. Selanjutnya untuk iterasinya masih sama seperti final solusi tabelnya, karena ini tidak ada bilangan pengali yang negatif, jadi sama saja. Selanjutnya yaitu untuk perkalian antara kondisi optimal dengan jumlah dari yang ada. Dan ini adalah listnya dari biaya optimalnya. Jadi ini tinggal dijumlah saja. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.